Halo guys, hai, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan bahagia ya. Balik lagi sama gue Sela di Via Suara. Oke, kali ini gue mau ada cerita nih. Tapi ini kisah perjuangan seorang ibu. Kisah cinta. Lagi-lagi tentang cinta, tapi ini untuk episode kali ini cinta seorang ibu kepada seorang anaknya. Pastinya sedih nih. Dari judulnya aja udah kelihatan kan gimana kalau udah menyangkut ibu tuh langsung kena. Untuk kali ini judul ceritanya 8 kebohongan ibu. Oke, gak usah lama-lama lagi, cus gue ceritain buat kalian. Selamat mendengarkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya bahwa kebohongan akan membuat manusia terpuruk dalam penderitaan yang mendalam. Tetapi, kisah ini justru sebaliknya. Dengan adanya kebohongan ini, makna sesungguhnya dari kebohongan ini justru dapat membuka mata kita dan terbebas dari penderitaan. Ibarat sebuah energi yang mampu mendorong mekarnya sekuntum bunga yang paling indah di dunia. Kebohongan ibu yang pertama. Ketika saya mulai tumbuh dewasa, ibu yang gigih sering meluangkan waktu senggangnya untuk pergi memancing di sungai dekat rumah. Ibu berharap dari ikan hasil pancingan, ia bisa memberikan sedikit makanan bergizi untuk pertumbuhan anaknya. Sepulang memancing, ibu memasak sup ikan yang sangat segar dan mengundang selera pastinya. Waktu aku memakan sup ikan itu, ibu duduk di sampingku dan memakan sisa daging ikan yang masih menempel di tulang, yang merupakan bekas sisa tulang ikan yang aku makan. Aku melihat ibu seperti itu, hati juga tersentuh. Lalu menggunakan sumpitku dan memberikannya kepada ibuku. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya. Beliau berkata, "Makanlah nak, aku tidak suka makan ikan." Dan untuk kebohongan ibu yang kedua, sekarang aku sudah masuk SMP. Demi membiayai sekolah abang dan kakakku, ibu pergi ke koperasi untuk membawa sejumlah kotak korek api untuk ditempel. Dan hasil tempelannya itu membuahkan sedikit uang untuk menutupi kebutuhan hidup. Dikala musim dingin tiba, aku bangun dari tempat tidurku, melihat ibu masih bertumpu pada lilin kecil dan dengan gigihnya melanjutkan pekerjaan menempel kotak korek api. Aku berkata, "Ibu, tidurlah, udah malam. Besok pagi ibu harus bekerja kan?" Ibu tersenyum dan berkata, "Kamu tidur dulu anak, aku belum mengantuk." Kebohongan ibu yang ketiga. Ketika ujian tiba,
ibu meminta cuti kerja supaya dapat menemaniku pergi ujian. Ketika hari sudah siang, terik matahari mulai menyinari. Ibu yang tegar dan gigih menunggu aku di bawah terik matahari selama beberapa jam. Ketika bunyi lonceng berbunyi dan itu menandakan ujian sudah selesai. Ibu dengan segera menyambutku dan menuangkan teh yang sudah disiapkan dalam botol yang dingin untukku. Teh yang begitu kental tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang yang jauh lebih kental. Melihat ibu yang dibanjiri peluh, aku segera memberikan gelasku untuk ibu sambil menyuruhnya minum. Ibu berkata, "Minumlah nak, aku tidak haus." Kebohongan ibu yang keempat. Setelah kepergian ayah karena sakit, ibu yang malang harus merangkap sebagai ayah dan ibu. Dengan berpegang pada pekerjaan dia yang dulu, dia harus membiayai kebutuhan hidup sendiri. Kehidupan keluarga kita pun semakin susah dan susah. Tiada hari tanpa penderitaan. Melihat kondisi keluarga yang semakin parah, ada seorang paman yang baik hati yang tinggal di dekat rumahku pun membantu ibuku, baik masalah besar maupun masalah kecil. Tetangga yang ada di sebelah rumah melihat kehidupan kita yang begitu sengsara, seringkali menasihati ibuku untuk menikah lagi. Tetapi ibu yang memang keras kepala tidak mengindahkan nasihat mereka. Ibu berkata, "Saya lebih senang sendiri bersamamu." Kebohongan ibu yang kelima. Setelah aku sudah tamat dari sekolah dan bekerja, ibu yang sudah tua sudah waktunya untuk pensiun. Tetapi ibu tidak mau. Ia rela untuk pergi ke pasar setiap pagi untuk jualan sedikit sayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kakakku dan abangku yang bekerja di luar kota sering mengirimkan sedikit uang untuk membantu memenuhi kebutuhan ibu. Tetapi ibu bersikukuh tidak mau menerima uang tersebut. Malahan mengirim balik uang tersebut. Ibu berkata, ibu masih punya duit. Kebohongan ibu yang keenam. Setelah lulus dari S1, aku pun melanjutkan studi ke S2.
dan kemudian memperoleh gelar master di sebuah universitas ternama di Amerika berkat sebuah beasiswa di sebuah perusahaan. Akhirnya, aku pun bekerja di perusahaan itu dengan gaji yang lumayan tinggi. Aku bermaksud membawa ibuku untuk menikmati hidup di Amerika. Tetapi ibu yang baik hati bermaksud tidak mau merepotkan anaknya. Ia berkata kepadaku, "Aku lebih suka di sini." Kebohongan ibu yang ketujuh. Setelah memasuki usia yang tua, ibu terkena penyakit kanker. Harus dirawat di rumah sakit. Aku yang berada jauh di seberang Samudra Atlantik langsung segera pulang untuk menjenguk ibu. Aku melihat ibu yang terbaring lemah di ranjangnya setelah menjalankan operasi. Ibu yang kelihatan sangat tua menatap aku dengan penuh kerinduan. Walaupun senyum yang tersebar di wajahnya terkesan agak kaku karena sakit yang ditahannya. Terlihat dengan jelas betapa penyakit itu menjamahi tubuh ibuku, sehingga ibuku terlihat lemah dan kurus, kering, kerontang. Aku sambil menatap ibuku, sambil berlinang air mata. Hatiku perih. Sakit sekali melihat ibuku dalam kondisi seperti ini. Tetapi ibu dengan tegarnya berkata, "Jangan menangis anakku, aku tidak kesakitan." Kebohongan ibu yang ke-8. Setelah mengucapkan kebohongan yang ke-8, ibuku tercinta menutup matanya untuk yang terakhir kalinya. Nggak ngerti lagi. Yang dengar pasti bakal gimana ya? Bersyukur kalian yang masih punya ibu, punya orang tua, terutama ibu.
satu pesan, berbaktilah pada ibumu. Gak tahu lagi gue harus ngomong apa. Tapi yang jelas, semoga cerita di atas bisa membuat kita merenung sejenak. Apa yang telah dilakukan ibu kita hingga kita menjadi seperti ini. Begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukannya untuk membahagiakan kita. Dan yang pasti, kita gak akan pernah bisa membalas itu semua. Jadi pengen meluk ibu nih. Oh ya Allah. Udah, gue paling gak bisa kalau cerita soal ibu. Pasti gue langsung mewek semewek-meweknya. Oke guys, aduh gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Semoga dengan cerita kali ini kalian bisa ngerundungin apa yang udah kalian lakukan sama ini. Ya emang kadang gue juga nyadarin, kadang pernah sebel. Ya emang gue sadar ibu gue itu cerewet, tapi cerewetnya demi kebaikan anaknya. Ya udah gak bisa ngomong lagi. Udah ya guys, buat kalian, untuk emang gak ada tandingannya cinta, pengorbanan seorang ibu, gak ada tandingannya. Semoga dengan cerita ini kalian bisa ambil hikmahnya dan bisa merubah diri menjadi lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Begitupun buat gue. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita cinta kali ini. Cerita cinta yang luar biasa menurut gue. Dan bagi kalian yang punya cerita cinta menarik lainnya, bisa komen di bawah. Nanti next bakal gue ceritain cerita cinta kalian. Oke, by the way, terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama gue. Dah, bye-bye.